Selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama berkumpul di rumah Bapak Budiman untuk mengawali ibadah keluarga perdana. Untuk 1 tahun ini perdana di keluarga Bapak Budiman. Dan bersyukur keluarga membukakan pintu rumah, pintu hati untuk kita semua. Saling mengunjungi, kita sebagai satu keluarga ya. Kalau tidak begini kita tidak tahu, belum pernah mungkin injak rumah di sini. Akhirnya karena ibadah ini kita bisa sampai di BK 4, rumahnya Bapak Budiman, bapaknya Dwiki, bapaknya Charlie. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang di rumah bisa ikut live supaya kita sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ada satu sobat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Nanti dengan kasih Tuhan, Kakak Jane bisa bawa kita dalam doa pembukaan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kita sama-sama tutup mata dan mengucap syukur pada Tuhan. Betapa berharganya kita. Siapa kita sehingga begitu berharga buat Tuhan. Terima kasih. Kasih setia. Kasih setia yang kurasakan. Lebih
akan pergi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkatmu. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, semua kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Mari Bapak dan Ibu dan saudara-saudari semua, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan, kami pulang membawa berkat dan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kakak Ijin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selanjutnya saya akan membuka ruang kesaksian, terlebih khusus dan terutama untuk kaum keluarga bisa berbagi kasih lewat kesaksiannya, dan nanti setelah itu disambung oleh teman-teman yang lain. Kita angkat pujian Tiada Ku Ragu Lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang,
ragu lagi. Untuk selamanya Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari Pak Budiman, kami persilakan waktu atau keluarga untuk berbagi kasih, bercerita atau mengucap syukur. Kami persilakan. Mari keluarga. Oh, sudah dapat bimbingan dari Pak Mertu di belakang. Shalom, selamat sore. Saya mau berkesaksian sedikit. Pada waktu bulan 11, saya mendapat musibah di Uga-Puga sana. Mobil saya dibakar, terus saya mau dipotong. Tapi karena Tuhan masih sayang, sampai ada yang selamatkan bawa di gereja. Dan saya selamat pada waktu itu. Pada waktu malam itu, saya disembunyikan di gereja. Pemuda teriak-teriak, potong sopir. Tapi pewarta itu temani saya sampai pagi. Dan pagi itu, pemuda teriak, ayo potong sopir. Tapi pewarta itu bilang jangan, sopir tidak salah. Jadi pewarta itu bilang, pemuda, biar sopir ini kita bawa ke WGT. Dia bilang iya langka. Jadi saya dibawa, saya jalan, saya tiba di kampung sebelah, dapat palang lagi. Dia bilang sopir tidak boleh nyebrang, kalau nyebrang potong. Jadi saya mau kembali, mau dipotong juga. Mau jalan, mau dipotong. Puji Tuhan, ada Pak Camat lewat. Pak Camat bilang sopir naik. Tapi yang palang bilang tidak boleh, harus potong. Terus Pak Camat bilang jangan. Yang palang bilang saya ini tentara. Pak Camat bilang saya juga tentara. Kamu pamana? Pak Camat bilang saya warga ini. Terus bilang, oh ya hormat Bapak. Jadi saya dikasih naik di mobil, terus Pak Camat antar di WGT, tiba di sana, saya diantar di camp dengan selamat. Itu semua karena berkat kasih sayang Tuhan. Jadi saya masih selamat. Terima kasih. Baik, itu kesaksian dari Bapak Budiman dalam bercerita berapa detik, mungkin sekitar gak sampai 1 menit, tapi beliau menjalaninya detik demi detik sepanjang waktu. Kalau diceritakan secara rinci mungkin kita nangis. Pertolongan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan kita manusia, tapi Tuhan yang terlebih hebat dari semuanya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selalu kita belajar. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat kita dan menjadi semangat untuk terus melekat kepada Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri untuk sambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian bagaikan bejana.
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu sepertimu. Mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Inilah sebuah harapan bagi kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hidup yang sepadan dengan Engkau. Kami memiliki hidup yang memiliki karakter sama seperti Engkau ya Tuhan. Dan itu bisa terjadi jika Roh Kudus yang menuntun kami, membimbing kami dalam kami menjalani hidup ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan memberkati kami dan membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam. Apa perlu memindah kursi? Kalau mau pindah, silakan pindah ke depan dulu. Deket-deket nggak apa-apa, rapat-rapat nggak apa-apa. Merapat agak mepet-mepet gitu kan lebih hangat. Mari di depan kosong ini. Nanti kalau hujan biar nggak lari-lari lagi. Paling depan masih ada 4 kursi. Sini enggak apa-apa. Ya. Kalau kita mendengar kesaksian dari Pak Budiman tadi, sudah sepantasnya kita merasa haru karena nyawanya itu sudah di ujung tanduk. Ya. Tapi kalau Tuhan itu belum berkehendak, Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Dan kita pun nggak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, mengalami apapun, pasti kita tetap hidup. Karena hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46, ayat yang kedua. Mazmur itu ayatnya beda-beda ya. Kadang selisih 1 ayat. Jadi kita baca mulai ayat 1 saja. Di kitab yang satu ayat 1, di kitab yang lain ayat 2, bisa begitu ya kalau Mazmur ya. Ya.
Mazmur pasal 46, Tuhan kota benteng kita. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud itu orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Tuhan, sehingga ketika dia punya masalah apapun selalu diungkapkan kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi suatu masalah dan dia harus memilih untuk ambil keputusan, maka yang dilakukan adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Saking dekatnya Daud dengan Tuhan, maka Daud ini mendapatkan suatu julukan, mendapatkan satu gelar dalam Perjanjian Lama yang merupakan satu-satunya orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kalau di Perjanjian Baru ya Yesus. Kalau Perjanjian Lama ya Daud. Kira-kira menurut cerita yang pernah kita dengar tentang kisahnya Daud pernah jatuh dalam dosa apa enggak? Pernah ya. Kalau menurut mata manusia, dosa Daud itu kecil apa besar? Besar, ya. Sekalipun demikian, Daud memiliki julukan tadi sebagai orang yang berkenan dari Tuhan. Karena ketika dia berdosa, ketika dia bersalah, dia segera mengakui dosa itu dan segera meminta ampun kepada Tuhan. Jadi hubungannya itu dekat sekali. Nggak pernah nyimpan sesuatu pun di hadapan Tuhan. Ya, dia selalu terbuka, membuka hati, membuka pikirannya untuk Tuhan. Jadi memiliki hati yang sangat jujur, sangat terbuka. Itu adalah kehidupan Daud. Nah, Daud mengatakan ini bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan karena Daud sudah membuktikan begitu banyak pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Sebagai contoh, ini cerita anak-anak sekolah minggu yang tidak pernah terlewatkan. Ketika Daud harus melawan Goliat, ini perlawanan yang seimbang atau tidak? Tidak ya? Tidak seperti Perancis sama Argentina itu ya. Kalau Perancis sama Argentina itu seimbang. Ini nggak seimbang. Kenapa nggak seimbang? Karena Goliat ini tinggi, besar, dan dia seorang yang ahli berperang. Dia menggunakan senjata tombak dan lembing, mengenakan perisai, baju besi, ketopong tembaga, ya. Sedangkan Daud ini anak yang masih remaja, dia tanpa pakaian perang dan dia juga belum ahli dalam perang. Tapi ketika dia menghadapi Goliat, dia katakan begini, engkau datang dengan membawa tombak dan lembing, tapi aku datang membawa nama. Nah, itu yang dialami Daud. Dia membawa nama Tuhan, sehingga walaupun dia harus berlawanan dengan musuh yang tidak imbang, sangat tidak imbang, tapi ternyata dia bisa memenangkan dalam pertandingan itu hanya dengan sebutir batu kecil, bisa membunuh Goliat. Nah, disitulah Daud itu bisa mengakui karena mengalami bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan perlindungan, kalau Tuhan bukan yang memberi kekuatan, maka mustahil Daud kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang lebih senior. Ya. Jadi saudaraku, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun selama kita hidup ini, maka kita harus seperti Daud, selalu mengandalkan Tuhan. Karena orang itu kalau tidak mau mengandalkan Tuhan, itu Yeremia bilang terkutuk. Ya toh? Terkutuklah. Kayaknya hari Minggu sudah kita baca ya. Nah, minggu yang lalu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia. Dia tidak akan pernah mendapatkan berkat.
Ya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Ya, karena ketika kita berdoa, berarti kita tuh menyerahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Artinya kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Mohon jalan keluar daripada Tuhan. Itu artinya kita berdoa, berarti kita mengandalkan diri. Ya. Nebukadnezar, Raja Babel. Dia seorang yang berkuasa, yang berhasil membangun kota sedemikian besar. Dia mengatakan, ini Babel, ini karena aku bisa menjadi kota yang besar, menjadi kota yang kuat. Iya tahu? Dia tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Nebukadnezar ini dihalau ke hutan. Otaknya dirubah menjadi otak binatang, mungkin sapi atau kambing. Sehingga Nebukadnezar makan apa? Rumput. Makan rumput. Ini raja besar ini. Raja besar yang penuh kemuliaan, penuh kekuasaan. Gara-gara perkataannya yang tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya otaknya dirubah menjadi otak kambing. Dia makan rumput, tidurnya di padang, ya, tidak mandi, rambutnya gembel. Sampai kapan? Sampai dia menyebut nama Tuhan. Ketika dia menyadari bahwa itu semua dari Tuhan, akhirnya dipulihkan kembali keadaannya. Dia menjadi raja kembali. Ya, kita semuanya punya masalah. Ada yang nggak punya masalah? Cuma orang mati. Gitu. Semua orang punya masalah. Coba lihat kanan kiri, ada masalah nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Tapi kita semuanya punya masalah. Masalahnya berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Ya. Jadi kita harus menyerahkan segala permasalahan kita itu hanya kepada Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan kita bisa mengatasi segala perkara. Kita baca bersama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Ayat ini kayaknya ayat hafalan ya. Filipi pasal 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita sebagai keluarga Getsemani, mari kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling melindungi, menjaga, mengasihi, sehingga kasih kekeluargaan itu selalu nyata dalam kehidupan di jemaat Getsemani ini. Saudaraku, kemarin pagi atau agak-agak siang, saya itu janjian sama Pak Nanang. Pak Nanang, besok kita kunjungan ya. Kemana? Ke Pak Mesak Magai. Saya belum pernah kunjungan ke sana. Ya, saya hubungi Mas Hari, hubungi Pak Rey. Ya. Itu rencana siang. Jam 7 malam, saya dapat telepon dari Pak Purnomo. Pak Gem, Pak Mesak sakit. Sakit apa? Sakit perut. Oh iya, nanti saya doakan. Jam 1 malam, Pak Pur gedor-gedor rumah saya. Pak Gem dipanggil ke kediaman. Akhirnya saya datang ke sana, berdoa. Kalau habis didoakan, dia tidur. Nanti setelah lama, dia gelisah lagi, gulang-guling gitu, sakit perut. Doakan, tidur lagi. Jadi tadi pagi itu saya sampai jam 4 pagi. Terus saya pulang, karena punya tanggung jawab antara anak-anak sekolah. Setelah antara anak sekolah, saya datang lagi ke sana bersama Pak Nanang sama Mas Hari. Pak Rey ketinggalan karena terlambat buka WA. Terlambat buka WA. Ya, jadi saat ini beliau dalam kondisi sakit. Kita sebagai saudara, kita mendoakan atas kesembuhan.
Kemarin saya udah bilang, Pak, bawa ke rumah sakit. Tapi dia bilang, tidak. Pak Gembala doakan nanti sembuh. Dia bilang begitu. Jadi dia masih punya iman bahwa dengan doa bisa disembuhkan. Kita berdoa buat Bapak Budiman yang kerjanya itu di tempat yang tidak mudah, rawan, ya. Butuh pertolongan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan. Dan kita semua dimanapun kita bekerja itu selalu ada yang namanya tantangan, ada risiko. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Puji Tuhan, ini merupakan ibadah yang pertama kali di tempat ini. Kalau sekolah minggu berapa kali ya? Baru 1 kali juga ya. Iya, waktu itu saya juga ikut ke sini. Minggu depan pertama kali juga di keluarga Pak Brando. Hari Selasa ya, Bu ya? Hari Selasa. Nanti kita penuhi rumahnya di sana. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya adalah supaya dalam segala hal kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena itu mendatangkan kutuk buat kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan mendatangkan berkat buat kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Setiap kami memiliki permasalahan ya Tuhan. Mungkin saudara kami, teman kami tidak tahu bahwa kami punya masalah. Tapi Tuhan pasti tahu, karena Tuhan sanggup menilik kedalaman hati kami. Kami serahkan setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang punya kuasa atas hidup ini. Engkau yang memelihara kehidupan ini ya Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai kami semua, seluruh keluarga Jemaat Getsemani ini, supaya senantiasa dalam naungan kasih Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Gembala, terus diurapi dalam pewahyuan baru untuk kita semua. Yang di belakang silakan merapat, di sini masih ada kursi, di belakangnya Bu Gembala masih ada kursi. Nanti hujan, kasihan HP-nya basah, kalau orangnya nggak apa-apa bisa Pak. HP-nya kalau basah rusak. Silakan di sini, yang kecil-kecil nanti lagi musim hujan. Baik, ada pengumuman. Selasa ada bocoran di Bu Brando. Rumahnya itu sebelah mana saya juga belum tahu. Samping sini. Sebelum Pak Nanang. Sebelum Pak Nanang. Oh iya, patokannya di Pak Nanang. Nanti kalau lewat Pak Nanang berarti salah jalan. Oke. Hari Kamis di Ibu Suroto jadwalnya. Hari Jumat di Jiji. Oke. Di ini masih ada kursi, Kakak. Mari maju ke depan. Abi masih senang hujan-hujanan? Gak apa-apa. Kebal dia. Ada ilmu kebalnya. Kita angkat satu pujian tutup ibadah, nanti Mbah Tarto Putri bawa kita dalam doa penutup. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Tuhan, juru selamat umat manusia. Yesus
Tuhan, Dia membenarkan segala raja. Sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Tuhan, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia mendengarkan, Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di sore hari ini Bapa, tak henti-hentinya kita semua mengucap syukur kepadamu atas kebaikanmu, atas kasih sayangmu, atas penyertaanmu dari pagi, siang, sore sampai saat ini. Engkau terus menopang kami semua sehingga Engkau masih mengizinkan kami semua berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terisma Tuhan, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang begitu indah, memberi petunjuk, memberi pelajaran kepada kami semua. Tolong Bapa terus tanamkan firman-Mu di hati ke semua, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi makanan pedoman bagi kehidupan kita semua sehari-hari, sehingga kami melihat anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu Bapa. Pakai terus hamba-Mu, urapan-Mu, terus menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus memberitakan firman-Mu dengan penuh kuasa-Mu Bapa. Beri dia kesehatan, beri kekuatan, hingga terus dia menjadi Bapak Gembala kami yang terus menopang kami semua. Bapak, di sore hari ini sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong Bapak, lindungi, lawati kami semua sehingga kami boleh sampai di tempat kami dengan aman, dengan selamat atas naungan-Mu. Dan keluarga yang di sini yang kami tinggalkan, Tuhan juga terus menjaga, melindungi, melawati keluarga sini sehingga dia terus mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan sendiri. Bapa, di sore hari ini dengan pengucapan syukur di keluarga ini telah menyiapkan makanan hidangan yang akan kami makan bersama-sama. Dan sebelum kami makan, tolong Bapak sucikan, kuduskan makanan ini sehingga makanan ini boleh menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami dan keluarga yang telah menyediakan. Berkati terus yang berkelimpahan sehingga tidak berkekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan pengucapan syukur yang kami semua alaskan dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Mbah atas doa penutup dan doa berkat. Mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kami ucapkan selamat jalan nanti kalau mau pulang. Sebelum pulang, di depan sudah ada kerupuk. Kami kembalikan ke keluarga. Monggo. Iya.